Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Bebas Pinjol. Saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mensupport channel Info Bebas Pinjol dengan cara subscribe dan juga menonton videonya sampai selesai. Dan bagi kalian yang sedang terjerat di pinjaman online, saya doakan semoga hutang-hutang kalian bisa segera lunas, hidup kalian bisa kembali normal dan bisa segera bangkit dari keterpurukan, dan semoga kalian bisa mengambil hikmah dari jeratan pinjaman online sebelumnya dan bisa benar-benar bertaubat untuk tidak akan mengambil pinjaman lagi dari manapun. Hiduplah sederhana sesuai yang kamu mampu supaya tidak lagi terjerat hutang di mana-mana. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang DC pinjaman online yang kena karma karena sudah memaki-maki pihak nasabah yang meminjam di perusahaan tempat mereka bekerja. Kenapa saya membahas topik seperti ini? Karena saya menganggap bahwa pekerjaan yang mereka lakukan ini sungguh sangat meresahkan, terutama meresahkan bagi yang meminjam di aplikasi pinjaman online dan sedang tidak mempunyai dana untuk membayar tagihannya. Disclaimer dulu ya teman-teman, saya tidak mengajak kalian untuk melakukan gagal bayar karena alasan lifestyle. Dan saya tidak mengajak kalian untuk meminjam uang di pinjaman online manapun atau di pinjaman riba lainnya. Dan tentunya saya tidak berniat untuk menyudutkan profesi sebagai debt collector pinjaman online. Video ini saya buat supaya mereka yang bekerja di aplikasi pinjaman online bisa segera sadar atas dampak buruk yang mereka lakukan terhadap nasabah yang melakukan pinjaman di aplikasi tempat mereka bekerja. Banyak banget orang-orang yang terjebak di pinjaman online karena sedang mempunyai masalah keuangan yang menyebabkan mereka mau tidak mau harus mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka butuh uang untuk kebutuhan di saat mereka mengalami musibah, seperti keadaan yang sedang sakit, butuh dana untuk mengobati orang tua yang sakit, membutuhkan biaya untuk istri melahirkan, butuh uang untuk membeli kebutuhan anak seperti susu, membutuhkan biaya untuk pendidikan anak yang dimana pada kondisi tersebut mereka tidak sama sekali mempunyai dana darurat dan tidak sama sekali mempunyai tabungan. Pada kondisi darurat seperti itu, banyak yang mengalami kebingungan. Mereka sudah berusaha untuk meminjam ke kerabat, ke keluarga, atau yang lainnya, namun ternyata tidak mendapatkan respon yang baik. Bahkan, mereka sempat melakukan pinjaman ke pihak perbankan, namun prosesnya yang cukup lama dan mengharuskan adanya jaminan pinjaman membuat mereka tidak sabar untuk menunggu prosesnya karena desakan kebutuhannya itu tadi. Lalu muncullah pinjaman online yang dimana proses pengajuannya yang cepat bisa cair hanya dalam beberapa menit dan tanpa adanya jaminan sebagai syarat peminjaman. Maka disinilah banyak orang yang meminjam di platform pinjam ini. Ya namanya juga sedang dalam keadaan darurat. Terkadang tidak banyak memikirkan resiko apa yang akan terjadi pada kehidupan selanjutnya. Yang terpenting, kebutuhan yang mendesak itu bisa segera terpenuhi. Dan pada faktanya, ternyata banyak yang tidak sanggup untuk segera membayar tagihan atau cicilan di pinjaman online tersebut. Faktor yang menyebabkan peminjam tidak bisa segera mendapatkan uang untuk bayar cicilan adalah karena tidak segera bangkit dari keterpurukan atau memang masih dalam keadaan yang kesusahan karena banyaknya kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Lalu terjadilah gagal bayar karena sudah tidak mampu lagi membayar cicilan. Ya daripada harus gali lubang tutup lubang dengan meminjam di aplikasi pinjaman lain, lebih baik gagal bayar di satu aplikasi. Sampai bisa kembali mendapatkan uang untuk melunasi pinjamannya dan sambil membenahi keuangan yang ada dan memprioritaskan ke kebutuhan keluarga terlebih dahulu. Supaya tidak lagi meminjam uang di pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun pada saat melakukan gagal bayar itu, ternyata pihak pinjaman online memang tidak mau tahu. Yang terpenting, uang yang mereka pinjamkan ke nasabah bisa segera kembali. Mereka menghalalkan segala cara untuk melakukan penagihan kepada nasabah melalui tim desk collection tanpa mereka pedulikan apa dampak buruk yang akan nasabah alami. Saya tahu kalian yang bekerja sebagai tim penagihan pinjaman online memang sedang bekerja mencari nafkah, tapi ingat, pekerjaan yang kalian lakukan ini membuat orang lain menjadi sangat tertekan, membuat orang lain menjadi stres,
membuat hubungan orang lain menjadi hancur, contohnya hancur dengan pihak yang dicantumkan sebagai kontak darurat seperti orang tua, istri atau suami, teman, tetangga, atau pihak-pihak yang bersangkutan lainnya, yang dimana mereka juga ikut diancam dan juga ikut ditagih. Bahkan tidak sedikit juga banyak orang tua yang meninggal dunia karena bahasa-bahasa penagihan debt collection ini sangat membuat mereka down dan akhirnya stres yang berakibat menjadi sakit-sakitan karena kepikiran hutang anaknya lalu meninggal dunia dengan cepat. Dan banyak juga kasus suami istri yang bercerai karena masalah hutang di pinjaman online ini. Dan ada lagi kasus anak menjadi sasaran kemarahan akibat orang tua yang stres menghadapi teroran DC pinjaman online. Dan ada lagi silaturahmi pertemanan menjadi tidak baik karena teman tersebut ikut diteror dan ditagih oleh pihak DC. Bahkan ada yang lebih parah lagi yaitu sampai adanya bunuh diri karena saking stres dan depresinya nasabah ditagih oleh pihak debt collection pinjaman online. Ya memang sangat parah ya kasus-kasus yang diakibatkan oleh satu jenis pekerjaan saja. Ingat ya, apa yang kalian lakukan walaupun hanya menjalankan perintah atasan atau menjalankan SOP pekerjaan secara profesional, tapi Tuhan tetap melihat perbuatan kalian dan malaikat tetap mencatat perbuatan kalian. Mungkin sekarang kalian sedang tertawa karena melihat respon nasabah yang sedang kalian takut-takuti. Tentunya karma dapat berlaku bagi kalian. Mungkin besok keadaan kalian yang akan menjadi terpuruk, mungkin Tuhan yang akan membalikan keadaan. Malah kondisi kalian yang akan tertekan karena mendapatkan karma dari apa yang kalian perbuat sebelumnya. Saya tidak mendoakan kalian mendapatkan hal buruk pada kehidupan kalian di kemudian hari. Namun, saya mengingatkan kalian bahwa Tuhan itu sangat adil dan setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Justru saya mendoakan kalian supaya sadar bahwa pekerjaan yang sedang kalian jalankan membuat banyak hal buruk terjadi pada banyak orang. Dan semoga kalian bisa segera mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dan berkah untuk diri kalian dan keluarga kalian. Amin. Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi orang yang bisa menerima manfaat dari video yang kami buat. Dan semoga kita semua bisa terbebas dari jeratan hutang pinjol dan riba lainnya. Dan bagi yang mempunyai hutang dimanapun itu bisa segera lunas ya. Amin. Terima kasih. Salam lunas.